Salam God Lovers, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, sebab mujizatnya masih ada bagi orang percaya. Oleh sebab itu mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan Yesus saja. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya ada mujizat Tuhan, nyata dan baru setiap hari dalam hidup kami. Yesus, Kaulah segalanya, Kau layak disembah, glory bagimu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Tentu kita ada dalam sukacita karena Tuhan senantiasa memelihara saudara dan saya. Kita kembali kepada bagian yang kedua dalam tema mengandalkan Tuhan atau manusia. Sebelumnya sudah dibahas mengandalkan manusia, dan kali ini mengandalkan Tuhan, melahirkan harapan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seperti yang sebelumnya saya katakan, sadar atau tidak, atau mungkin itu sebuah naluri mengandalkan manusia. Wah, dia hebat, dia pangkat tinggi, dia konglomerat, dia dokter hebat. Tapi firman Tuhan berkata semua itu sia-sia. Dan kembali Yeremia mengingatkan kepada kita di dalam Yeremia 17 ayat 7 sebagai sebuah ultimatum kepada Yehuda lewat Yeremia bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dan tentu bagi kita semua.
Beginilah firman Tuhan. Barak geber Asher. Diberkatilah orang Batah Adonai yang mengandalkan Tuhan. Ini yang tepat. Jadi kata mengandalkan dari kata batah itu bersifat merujuk kepada keyakinan seutuhnya menyerahkan hidup ini, dan itu hanya kita lakukan kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Sebab kata batah, saya ingin tegaskan lagi, bersifat menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita menyerahkan kepada manusia, sementara manusia itu tidak berkuasa atas hidupnya. Sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi pangkat dan jabatan apapun, dia tidak berkuasa atas hidupnya. Karena itu letakkan batah harapanmu, keyakinanmu, imanmu hanya kepada Tuhan. Jadi mari tahun ini, perjalanan masih panjang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi berikrarlah, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Batah Adonai. Sehingga Yeremia menuliskan di sana, mengutip dari kitab Pemazmur. Diibaratkan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, Miftah Adonai. Miftah itu aman, tentram, sebuah kepastian. Jadi bayangkan orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan secara utuh. Dia aman, dia tentram, kedamaian, walaupun di tengah-tengah pergumulan, tantangan hidup. Lalu apa yang digambarkan oleh Yeremia? Untuk kita semua, supaya kita belajar daripada pengalaman Yehuda. Dikatakan dalam ayat 8, diibaratkan, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Air itu adalah sumber kehidupan. Makanya dalam dunia perjanjian baru, kitab perjanjian baru, kata Yesus, akulah air hidup. Jadi pemazmur sudah menggambarkan, air itulah, kehidupan itu hanya ada pada Allah. Allah lah pemilik hidup itu. Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Saya coba sedikit memahami, memaknai, sedikit menambah memaknai itu. Mungkin pohon kita sebagai orang tua, maka ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita, maka berkat Tuhan dikatakan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambat ke akar-akarnya, ke batang air dan tidak mengalami panas terik. Bukan berarti tidak ada panas, tapi panas terik yang notabene menghambat pertumbuhan tanaman, digambarkan di sana panas yang menyejukkan, panas yang membuat pohon boleh semakin bertumbuh daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang andalkan Tuhan, orang yang dipelihara Tuhan dengan sempurna, sekalipun di tengah-tengah pergumulan, dia akan tetap mengalami keberkatan Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan, jalan keluar, dan senantiasa itu akan diwarisi kepada anak-anak kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengandalkan Engkau. Sebab ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan,
maka menjadi sebuah pernyataan bagi kami. Kami tidak mengandalkan manusia. Kami mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang diandalkan, kami memperoleh pengharapan. Biarlah di tahun ini seutuhnya kami mengandalkan Tuhan. Seutuhnya kami menyerahkan harapan kami kepada Tuhan. Maka mengandalkan Tuhan melahirkan harapan. Harapan di tahun 2023. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Allah yubarik lakum. Allah memberkati kita sekalian. Terima kasih.